Di pinggiran kota Waingapu, ada sebuah kampung bernama Kampung Preliu. Kampung ini merupakan salah satu kampung tradisional yang kaya akan warisan, budaya, dan sejarah. Dikenal sebagai pusat kebudayaan Merapu, agama asli masyarakat Sumba yang memuja leluhur dan kekuatan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Preliu menggunakan berbagai simbol yang memiliki makna mendalam dalam kepercayaan dan tradisi mereka. Kampung ini adalah tempat kelahiran dan besarnya Raja Preliu bernama Tamu Umbu Ngaba Hoerhi Eti, yang merupakan nama lapangan pacuan kuda di Waingapu. Kampung ini mempunyai banyak kuburan dengan berbagai macam simbol dan makna tertentu. Di kuburan-kuburan yang ada di Kampung Raja Preliu ini ada beberapa yang merupakan kuburan megalitik ya. Dan di setiap kuburan ada gambar-gambar atau simbol di mana semua gambar ini mempunyai arti seperti buaya, kura-kura, ayam dengan bebek. Itu adalah simbol kekuatan, keperkasaan, dan kekuasaan daripada Raja Sumba itu sendiri. Sehingga di dalam ritual bahasa Sumba ada peribahasa ana wiyarara ana karawulang inamanu amarendi, di mana diambil kura-kura dan buaya ini yang sesungguhnya kedua binatang ini adalah binatang yang hidup di laut dan hidup juga di darat. Nah, dilihat dari situ sehingga raja itu dia mempunyai kekuasaan yang sangat luas sekali. Dan kekuasaan yang ada ini, kekuasaan ketika dia masih hidup ya, ketika dia masih ada di dunia, dan pada akhirnya juga dia kembali kepada Sang Pencipta, dan di atas segalanya itu Sang Pencipta sudah yang berkuasa atas kehidupannya. Adapun juga Inamanu Amarendi ini di mana kedua binatang ini juga mampu menghidupi atau mengayomi masyarakatnya. Dia melindungi, dia menjaga, dia memberikan makan kepada rakyatnya. Dan di samping itu juga ada beberapa kuburan yang ada gambar motif kuda, dan ada yang di atasnya ada yang orang yang tunggang kuda. Jadi sesungguhnya kita Sumba Timur pada khususnya identik dengan hewan kuda. Di samping dia sebagai alat transportasi, dia juga dijadikan sebagai alat di dalam ritual budaya. Dan kalau di dalam Merapu, dia juga sebagai binatang pengantar arwah atau jara pahangirang istilahnya itu. Oleh di dalam prosesi penguburan Merapu yang dibawa seperti raja, tapi kalau raja dia sebagai hewan pengantar arwahnya itu adalah kerbau. Itu ada dia punya perbedaan antara penguburan raja, antara kematian raja dengan kematian marga, ya marga atau kebihu. Itu dia punya perbedaan. Macam itu kuburan yang di tengah itu yang ada gambar kuda, dia juga dikenal sebagai pahlawan Sumba. Jadi pada waktu zaman itu kan dia memakai kuda. Jadi dasar itu sudah, sehingga di atas kuburan batu itu batu penji namanya, itu batu ya. Kalau yang di atas itu batu penji namanya. Jadi ada gambar kuda. Jadi di samping itu ada gambar kerbau. Nah, itu kerbau tadi yang seperti saya bilang, dia dipakai sebagai pengantar roh juga arwahnya dia. Jadi ditaruh di muka kuburan, itu dilakukan ritual juga, baru kerbau itu dipotong untuk mengantar ke biang lahat. Dan berikutnya lagi ada bulan bintang, bulan dengan matahari. Jadi simbol ini juga diperkhususkan untuk kaum bangsawan juga. Jadi ada seperti
ana wulang dengan matalodo, istilahnya itu matahari dengan bulan, bagaimana dia menyinari, menyayangi, dia mampu menjadi raja yang betul-betul bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Jadi maupun siang maupun malam, itu dia punya simbolisnya itu. Simbol-simbol di Kampung Raja Preliu tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang kuat. Mereka menggambarkan hubungan erat antara masyarakat dengan alam, leluhur, dan kekuatan supranatural yang diyakini mengatur kehidupan mereka. Untuk alasan sebetulnya, memang tidak ada alasan sebetulnya, hanya karena memang sudah dari dulunya, memang sudah dari dulu kalanya memang bahwa merupakan suatu adat atau kebudayaan yang sakral yang diturunkan terus turun temurun ya. Jadi alasan ini memang karena dilihat bahwa raja di Sumba Timur pada zaman itu sangat mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi sekali. Nah, karena sebelum zaman pemerintahan itu kan masih ada kerajaan Dewa Kambera, dia masih sistem kerajaan. Nah, kerajaan ini yang dikuasai oleh seorang raja. Nah, raja ini sudah tadi dia menguasai Lewa sampai dari Lewa sampai di Kedumbul. Jadi kerajaan Lewa Kambera yang dikenal pada waktu itu. Jadi alasan-alasan itu bagaimana buaya, kura-kura, ayam dengan bebek itu merupakan simbol yang pas dan tepat yang diberikan kepada bangsawan karena kekuatannya mereka, kekuasaannya mereka, dan kesatriannya mereka, karena raja itu mempunyai kesatria yang cukup tinggi sekali. Jadi dilihat dari dasar itu sudah, sehingga simbol-simbol ini kalau melihat dari kehidupannya kita, bahwa buaya ini, kura-kura ini adalah binatang yang mempunyai keunikan tersendiri. Macam buaya itu kan dia punya kekuatan sendiri, dia punya kekuasaan sendiri. Kura-kura juga dia bertelur, dia melindungi anak-anaknya. Nah, dasar-dasar ini sudah, sehingga diperkhususkan kepada kaum bangsawan. Karena raja pasti dia memimpin atau menjadi pemimpin bagi rakyatnya, masyarakatnya. Nah, seperti itu. Sama juga dengan matahari bulan, karena tanpa matahari bulan kita tidak melihat terang. Nah, dasar itu sudah, sehingga disimbolkan kepada mereka. Kuburan ini memiliki simbol yang berbeda-beda, seperti contohnya ada simbol ayam dan bebek, kepala kerbau, patung penunggang kuda, kura-kura, dan buaya. Simbol ini tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang kuat. Mereka menggambarkan hubungan erat antara masyarakat dengan alam, leluhur, dan kekuatan supranatural yang diyakini mengatur kehidupan mereka. Setiap simbol memiliki cerita dan filosofi yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti penghormatan, kesederhanaan, dan kebersamaan. Kalau untuk kuburan-kuburan itu pasti ada. Setiap tahun, macam kuburan yang buaya sana itu setiap tahun kami seperti tadi kita banjal pangaung, kita memberikan mereka makan, sekalipun mereka secara kepercayaannya kita ya, budayanya kita melakukan itu, entah mereka makan atau tidak, tetapi kan merupakan budaya, adat istiadat itu kami lakukan setiap tahun. Setiap tanggal kematiannya kita selalu sudah itu, tidak pernah tidak di kuburan yang buaya, karena memang kuburan itu kita tahu tanggal dan tahun, bulan dan tahun meninggalnya. Sedangkan kuburan yang dua ini kita tidak tahu tahun berapa mereka meninggal, tanggal berapa, bulan berapa mereka meninggal, kita tidak tahu. Tetapi yang lain ini karena kita tahu sudah zaman modern ya, sudah orang sudah mengenal huruf pada waktu itu tulis, jadi tercatat sudah. Sedangkan yang ini tidak tahu, hanya
kita juga kemarin baru ketahuan yang kuburan kuda itu yang Tamu Umbu Rarameha itu, yang nama rumah sakit umum daerah itu, kita juga baru ketahuan bahwa beliau meninggal pada tahun 1932. Nah itu ketahuannya di musim Belanda. Terus kedua, ketika istrinya atau mungkin cucu-cucunya mimpi, itu selalu dilakukan juga. Kita kasih makan juga. Kita melakukan ritual juga. Terus kalau ada kegiatan yang terkait dari ini kampung, mungkin ada kegiatan dari luar mau lakukan event atau event apa saja, sebelumnya itu besok acaranya malam kita memberikan juga. Oke, pemberitahuan kepada mereka, kita hamayang juga. Kita lakukan ritual juga. Adapun tokoh-tokoh penting yang terkubur di sini, salah satunya Tamu Umbu Rihieti, merupakan salah satu Raja Preliu yang sangat berjasa sehingga masih dikenang sampai saat ini dengan cara namanya diabadikan menjadi nama dari lapangan pacuan kuda Preliu, dan juga di depannya terdapat tugu yang melambangkan sosok dari raja tersebut. Tamu Umbu Rihieti. Rihieti itu artinya dia orang yang di atas sudah, yang tinggi sudah dia. Jadi Tamu Umbu ini dia mempunyai kesatria yang sangat tinggi sekali. Kesatrianya. Dan nama beliau juga ini yang merupakan nama lapangan pacuan kuda Preliu ini. Di samping itu juga, di mana beliau juga kita juga mendengar cerita ya dari orang tua, dan saya ketika beliau meninggal pada waktu itu saya sudah berusia 7 tahun. Jadi sedikit tidak saya sudah mengerti sedikit, dan saya sudah dapat beliau. Memang beliau ini dia juga yang mendirikan gereja di Preliu. Gereja itu beliau juga waktu itu. Gereja ini adalah salah satu yang dibangun oleh Umbu Tamu Rihieti. Jadi pernah juga dia beradu kesatria dengan Raja Hamengkubuwono ke-9. Nah di situ Raja Hamengku itu mengakui bahwa betul-betul Bapak Raja ini adalah Raja Sumba Timur yang mempunyai kesatria yang cukup tinggi, di mana dia bertanding waktu itu. Karena masih ada juga Bapak tua yang selalu sama-sama dengan beliau ke Jogja. Ketika dia ambil kopi, diangkat dengan meja-mejanya, dia kasih gempa di Jogja, dia kasih naik ini air laut. Itu cerita yang kita dengar. Dan cerita ini bukan hanya cerita kiasan saja, memang itu fakta. Karena masih ada juga bapak yang menyaksikan langsung. Dan ada kudanya juga, itu namanya kuda Hiratada. Itu jadi kuda ini dikasih ke Raja Hamengku. Jadi kalau kami dulu masih kecil, kalau dia sudah gendong kami, dia buang, dia tada dengan ini saja. Jadi kalau beliau juga mau tidur, ada dia punya kayu khusus, memang kayu khusus yang besar begini, itu dihantam ukur kuat sudah. Hantam dia punya kaki ini sampai dia tidur sono, baru kita bisa lepas. Jadi dia punya kekuasaan dulu itu luas sekali. Orang raja-raja mana pun juga dulu yang ada di Sumba takut dan takluk terhadap Bapak Raja ini. Nah bahkan kami sampai saat sekarang juga, kalau ada yang berkata yang omong yang benar, selalu kami bilang Umbu Nanggaduku naritibuya. Apa yang kita omong dia menyaksikan dan dia tidak goyang. Ini kuburan buaya itu selalu, bukan hanya kami saja yang mendiami kampung di sini, bahkan orang-orang yang ada di kampung atau di kebun selalu berkata seperti itu. Dulu ini
macam kampung ini tidak ada yang masuk-masuk sembarang seperti sekarang. Itu tidak ada. Karena memang Bapak Raja ini sangat keras memang. Kalau dia pergi juga di kampung orang juga sembunyi. Kalau macam kita anak kecil sembunyi, takut. Dan kalau dia sudah pergi, siapa yang dia mau anaknya siapa, itu kasih sayang. Jadi diambil. Jadi tidak ada dia kapihu bakul, kapihu kecil, tidak ada lagi yang tidak bilang tidak mau. Harus itu. Apa yang dia punya mau. Kalau Bapak Raja ini. Terus kalau dia jemur dia punya pakaian di rumput itu langsung mati memang. Itu daun itu. Dia langsung layu, langsung kering. Itu sangat luar biasa memang dia punya kesatria waktu itu. Maka waktu penguburan dulu tahun 79 itu penguburan yang terbesar sudah untuk Sumba dulu. Jadi semua itu dijaga ketat. Ada garis polisi memang. Sampai di orang Jepang dulu yang datang syuting sampai dia naik di atas pohon. Itu penguburannya beliau. Nah waktu penguburannya sudah, waktu dia meninggal itu sampai hujan deras sampai gempa. Itu ya kalau raja-raja yang besar ini itu tanda-tandanya sudah. Itu dia gempa, hujan deras sekali. Pada saat penguburan dari Umburihi Eti, terjadi hal-hal supranatural seperti badai dan gempa, dan batu yang digunakan sebagai batu kubur memiliki ceritanya sendiri. Waktu ambil batu-batu kubur ini itu melakukan ritual. Salah satu itu kuburan yang Tamu Umbur Rameha itu ambilnya dari Tianawatu namanya itu di Hotel Padadita itu sampai bertahun-tahun baru sampai di sini. Karena setiap ditarik dilakukan ritual. Itu dipotong babi, potong ini kuda, tarik lagi begitu. Jadi ada salah satu bapak yang waktu ambil batu ini, ada salah satu bapak itu dia duduk di atas batu. Jadi ketika dia tarik, dia duduknya seperti begini sudah. Jadi nama bapak itu Helawatu. Hela itu tarik, Watu itu batu. Jadi nama tadi bukan Helawatu tetapi karena dia menjadi orang yang duduk di atas batu tadi jadi katakan Helawatu. Jadi sampainya di sini juga dengan begitu pesta foranya waktu itu dengan meriahnya ritual adat sampai potong ini karena zaman dulu kan tidak sama dengan zaman sekarang kan dengan ekonomi yang kita lihat karena dulu kan sangat luar biasa sekali dan adatnya itu betul-betul sakral memang seperti itu. Jadi untuk menjaga tempat bersejarah ini agar tidak hancur oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, masyarakat Sumba harus bersatu dalam menjaga, bukan hanya mengatakan bahwa orang yang berada di kampung itu saja yang merawat. Jadi lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk saling menjaga dan merawat.